Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian sejarah peradaban Islam dan bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama, sejarah. Kata sejarah berasal dari kata Arab, yaitu sajarah, yang berarti pohon. Ini menunjukkan bahwa sejarah berfungsi sebagai akar atau dasar pengetahuan tentang masa lalu yang dimana menjadi landasan untuk memahami perkembangan manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang diatur secara kronologis. Jadi, sejarah membantu kita memahami perkembangan, perubahan, dan pola manusia dalam konteks waktu. Selanjutnya, peradaban. Nah, kata peradaban dalam bahasa Indonesia itu merupakan terjemahan dari kata Arab, yaitu al-hadarah. Namun, istilah peradaban sebenarnya digunakan untuk merujuk pada bagian-bagian dan unsur-unsur kebudayaan yang halus dan indah. Sebaliknya pula, istilah peradaban juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Selanjutnya, kebudayaan. Nah, kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia yang merujuk pada pola-pola pikiran, tingkah laku, dan sistem nilai yang dimana dikembangkan oleh masyarakat tertentu. Jadi, sejarah peradaban Islam adalah ilmu yang mempelajari asal-usul atau kejadian peristiwa di masa lalu tentang kemajuan kebudayaan Islam secara lahir dan batin. Nah, selanjutnya materi bangsa Arab pra-Islam. Nah, bangsa Arab sebenarnya sudah ada sebelum agama Islam itu lahir. Mereka merupakan salah satu entitas yang berasal dari keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh yang mendiami wilayah timur, tengah, terutama di Semenanjung Arab. Nah, kemudian pada abad ke-7 Masehi, agama Islam lahir di Mekah yang terletak di wilayah Arab Saudi saat ini. Seiring dengan penyebaran agama Islam, bahasa Arab juga menjadi bahasa utama dalam agama Islam dan banyak sastra dan pengetahuan Islam yang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, adapun sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Pada saat itu tidak semua bangsa Arab adalah Muslim. Ada juga orang Arab yang menganut agama-agama lain seperti Kristen, Yahudi, Majusia, paganisme, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kehidupan bangsa Arab pra-Islam. Nah, adapun salah satu contohnya adalah kondisi politik. Nah, di mana kondisi politik internal wilayah Arab di masa menjelang kedatangan Islam pada dasarnya itu terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Nah, jadi bangsa Arab dan agama Islam itu memiliki hubungan yang erat, di mana mayoritas bangsa Arab memeluk agama Islam, tetapi tidak semua bangsa Arab adalah Muslim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rima Mei Kristianingsih dengan NIM 10156122026 dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan dua bab mengenai masa kelahiran Islam dan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Berikut pembahasan mengenai sejarah awal kelahiran Islam. Pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril saat bermeditasi di Gua Hira. Wahyu tersebut memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat yang diturunkan kepadanya kepada umat manusia. Meskipun menghadapi penentangan dan penganiayaan di Mekah, Nabi Muhammad terus menyebarkan ajaran Islam kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah karena meningkatnya ancaman terhadap umat muslim. Di Madinah, Nabi Muhammad membangun masyarakat muslim yang terorganisir dan menjalin perjanjian dengan suku-suku Arab dan suku-suku Yahudi di sana yang dikenal dengan Piagam Madinah. Umat Islam menghadapi pertempuran dan konflik dengan Mekah dan suku-suku Arab lainnya. Namun tahun 630 Masehi, Islam berhasil menaklukkan Mekah. Penaklukan ini membawa perubahan yang besar dalam masyarakat Arab dan memperluas pengaruh Islam. Setelah penaklukan Arab, Islam mulai menyebar ke wilayah-wilayah di luar Arab melalui perdagangan, misi dakwah, dan penaklukan. Penyebaran Islam ini membawa perubahan pada bidang budaya, sosial, dan politik yang signifikan di wilayah-wilayah seperti Persia, Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Bahasan kedua yakni masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah 632 sampai 634 Masehi. Sebagai khalifah pertama, beliau menghadapi tantangan awal dengan pemberontakan suku-suku Arab setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Dalam periode Riddah Wars, ia berhasil menyatukan umat Islam dan memimpin ekspansi wilayah Islam ke luar Arabian melalui penaklukan. Selain itu, Abu Bakar memerintahkan penyusunan Al-Quran dalam bentuk buku dan memulai pengumpulan yang lebih sistematis. Wafatnya membuka jalan bagi kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab yang memimpin 634 sampai 644 Masehi. Beliau memperluas wilayah Islam dengan penaklukan Persia dan Bizantium, mengubah peta politik dan ekonomi. Kebijakan adilnya mencakup reformasi administratif dan keuangan yang mendalam. Umar mendirikan kota Kufah dan Basrah sebagai pusat administrasi dan komersial. Sistem perpajakan dan distribusi kekayaan diubah untuk mencapai keadilan sosial. Wafatnya setelah diserang oleh seseorang menandai akhir kepemimpinan yang monumental dalam sejarah Islam. Khalifah yang ketiga yakni Utsman bin Affan yang memimpin 644 sampai 656 Masehi. Utsman, khalifah ketiga, membangun masjid termasuk perluasan Masjidil Haram di Mekah. Masa pemerintahannya dipenuhi ketegangan politik, terutama terkait penunjukan pejabat pemerintahan dari kerabatnya. Pembunuhan dalam kudeta memicu perang saudara pertama, menimbulkan ketegangan dalam umat Islam dan konflik antara pendukung Ali dan oposisi. Khalifah yang keempat yakni Ali bin Abi Thalib yang memerintah 656 sampai 666 Masehi. Ali, khalifah keempat, menghadapi tantangan berat dengan perpecahan dan konflik. Perang saudara kedua mencakup pertempuran Jamal melawan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talha, dan Zubair, serta pertempuran sipil melawan kelompok oposisi. Ali, seorang intelektual dan pejuang yang berkomitmen, mencoba menanggapi kebutuhan sosial dan ekonomi umat Islam. Wafatnya Ali pada tahun 661 Masehi menandai akhir dari era Khulafaur Rasyidin, membuka babak baru dalam sejarah Islam dengan dinasti Umayyah mengambil alih kepemimpinan kekhalifahan Islam. Sekian dua bab mengenai masa awal kelahiran Islam dan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pemaparan saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan dinasti Bani Umayyah Timur. Berdirinya dinasti Umayyah diawali dengan perselisihan yang terjadi antara pihak Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan mengenai masalah kisas terhadap pembunuhan Utsman bin Affan, sehingga menimbulkan peperangan di antara mereka. Namun, setelah itu terjadi tahkim Siffin antara kedua pihak tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem monarki. Kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus dapat berdiri selama 90 tahun dengan sistem monarki. Masa puncak pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 30 tahun, dan khalifahnya adalah Abdul Malik bin Marwan dan putranya Walid bin Abdul Malik. Ada 4 pusat kebudayaan pada masa ini, yaitu Makkah, Madinah, Basra, dan Kufah. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini adalah ilmu-ilmu nakliyah. Faktor kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah, yaitu yang pertama sistem monarki, yang kedua konflik politik yang terjadi di masa Ali, yang ketiga terjadi pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan suku Arabia Selatan sejak zaman sebelum Islam, yang keempat lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah,
dan yang terakhir munculnya kekuasaan baru.